Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya senantiasa mendapat perlindungan, kesehatan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku semuanya, di pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari buku tema 1. Selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pada pembelajaran yang ke-1. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Ayo berdiskusi. Amatilah gambar berikut. Nah, di dalam gambar ini terlihat ya, ada kerbau, sapi, ayam, kelinci sedang mencari makan ya. Burung juga sedang mencari makan. Nah, kemudian ada lagi seorang petani yang sedang merawat tanaman sawahnya. Ada ibu tani yang sedang mengumpulkan hasil panennya. Nah, dari gambar tersebut ya, kira-kira kita dapat membuat pertanyaan dari gambar tersebut. Kira-kira apa manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup? Kemudian bagaimana cara kita menjaga atau merawat tanaman itu agar terus bermanfaat bagi kita semua? Nah, ya. Jadi manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup yaitu sebagai sumber makanan, ya, sebagai bahan makanan. Kemudian bagaimana cara kita menjaga atau merawat tanaman itu agar terus bermanfaat bagi kita? Maka bisa kita lakukan dengan cara terus menyiram, memupuk, ya, tidak merusak tanaman dan lain sebagainya. Nah, ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Ya. Dari gambar tersebut, maka kita dapat memahami bahwa tumbuhan sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan. Oleh karena itu, kita harus menjaga, merawat, serta melestarikannya. Ayo membaca. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Edo ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Cermati kisah Edo berikut ini. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Berikut adalah laporan pengamatan Edo. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga.
Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Edo senang sekali. Ia menikmati tinggal di lingkungan yang berbeda. Edo juga senang memperoleh pengetahuan baru tentang tanaman jagung yang merupakan salah satu makanan kesukaannya. Ya, bacalah dengan seksama. Dari bacaan tersebut, maka kita dapat menuliskan ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut. Ya, ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4 sampai dengan paragraf 5. Ya, kalian bisa menuliskan ide pokok dari setiap paragraf, ya, dan informasi penting dari teks di atas. Nah, kalian nanti silahkan ditulis, tidak harus dibuat ya bulatan-bulatan, ya ditulis biasa tidak apa-apa. Kemudian sebelum kalian mengerjakan untuk tugas menulis ide pokok dari sebuah bacaan, maka Bapak ingatkan lagi apa yang dimaksud dengan ide pokok paragraf dan apa yang dimaksud informasi penting dari sebuah teks. Ya, saya sampaikan pengertiannya. Ide pokok adalah inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada sebuah paragraf. Ya, ide pokok disebut juga gagasan pokok. Ya, jadi inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada sebuah paragraf itu adalah ide pokok. Kemudian informasi penting suatu teks adalah informasi pada suatu teks bacaan yang dianggap penting. Jadi itu informasi penting itu terdapat pada sebuah ide pokok. Jadi informasi penting nanti bisa diambil dari sebuah ide pokok paragraf yang kalian tulis, kemudian dikembangkan sesuai dengan kalimatnya yang terdapat di dalam paragraf. Itu untuk tugas menuliskan ide pokok paragraf dan informasi penting dari tiap-tiap paragraf. Nanti tugasnya kalian tulis ide pokok paragrafnya itu satu, ya, tiap paragraf itu satu, ya. Kemudian informasi pentingnya ya cukup satu saja. Jadi 1 sampai dengan 5 kalian tulis ide pokok paragrafnya satu, kemudian informasi pentingnya satu, ya, seperti itu. Itu untuk tugas menulis ide pokok paragraf beserta informasi penting pada suatu teks atau bacaan di tiap paragraf. Nah, kita lanjutkan. Ayo mengamati. Pada materi hari Sabtu kemarin, kalian sudah melakukan pengamatan ya mengenai tumbuhan di sekitar kita atau di sekitar rumah.
beserta menuliskan cara perkembangbiakannya. Nah, pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua macam, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Ya, kemudian apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif atau perkembangbiakan vegetatif? Ya, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui perkawinan, yaitu dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Jadi untuk materi yang berikutnya ya tentang perkembangbiakan ini nanti akan kita pelajari tentang vegetatif. Namun dalam materi kali ini kita akan mempelajari dulu perkembangbiakan yang kedua, yaitu perkembangbiakan generatif. Apa yang dimaksud perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Nah, ini perkembangbiakannya secara generatif ya, tumbuhan jagung. Karena terjadi dengan melalui proses penyerbukan. Ya. Saya lanjutkan. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Ya, perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Amatilah gambar bagian-bagian bunga berikut ini. Nah, ini contoh gambar bagian-bagian bunga. Kamu perhatikan yang berwarna ya, merah muda atau keunguan ya ini ya, ungu ya. Itu disebut mahkota bunga. Ya. Kemudian ya, bawahnya ya terdapat benang sari ya. Benang sari yang berwarna kuning itu ya, itu benang sari. Kemudian bulatan di atasnya itu adalah kepala sari. Kemudian yang tegak itu ya, tegak di bawahnya bulatan itu adalah tangkai sari. Jadi yang bulatan itu adalah kepala sari, kemudian tangkainya ya yang memanjang itu adalah tangkai sari. Kemudian yang berada di tengah agak besar itu ya, batangnya agak besar itu ya tangkai putik. Ya, batangnya adalah tangkai putik dan atasnya itu adalah kepala putik. Nah, itu ya benang sari dan kepala putik inilah yang merupakan alat kelamin pada tanaman. Kemudian yang melengkung di bawahnya mahkota bunga itu ada kelopak dan di dalamnya itu ada bakal biji. Kemudian ya dasar bunga, kemudian adalah tangkai bunga. Nah, ini ada ringkasannya. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ya, atau tepung sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid
dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan disebut zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, contohnya antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Ayo berdiskusi. Nah, amatilah lingkungan di sekitarmu. Temukan jenis-jenis tumbuhan yang sedang berbunga, gambarkan bagian-bagian bunga, dan tuliskan cara penyerbukannya pada kolom berikut ini. Nah, tugas kalian untuk bagian ini, kalian silahkan menggambar bagian-bagian bunga. Kalian bisa melihat ya atau mencontoh. Nah, ini pada halaman berikut ini ada gambar beserta keterangannya. Gambar bagian-bagian bunga. Nah, oke, untuk materi hari ini cukup sekian ya. Jadi tugasnya ada 2. Yang pertama, menuliskan ide pokok beserta informasi penting pada suatu teks bacaan ya. Kemudian tugas yang kedua, menggambar bagian-bagian bunga. Mungkin untuk materi hari ini Bapak akhiri cukup sekian ya. Silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya, penuh semangat belajar. Jangan lupa selalu menjaga kesehatannya ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.